Kegiatan kampanye Anies Baswedan bertajuk Desak Anies di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ditolak oleh pemerintah daerah, ya, Pemda setempat. Acara itu semula akan dilaksanakan di Istana Bahasa Pagaruyung. Kita tidak mau menduga-duga. Yang jelas itu ditolak Pemda. Tapi kita sudah mengajukan izin dan konsultasi kepada Bawaslu. Kata Bawaslu, provinsi boleh, tapi faktanya tidak begitu, Bapak Ibu. Kata Ketua Kampanye Daerah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin Sumatera Barat, Rahmat Saleh, di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat atau BIM pada hari Rabu ini, tanggal 3 Januari 2024. Setelah ada penolakan, Rahmat menyebut acara Desak Anies yang mulanya bertempat di Komplek Istana Bahasa Pagaruyung dipindahkan ke lapangan Cinduamato secara mendadak. Kita sudah mengajukan, mungkin baru kemarin karena tanggal merah, tapi komunikasi internal sudah dilakukan lewat Ketua DPW PKS, kemudian ke Gubernur dan Bupati. Katanya sudah oke dan tidak ada masalah. Tapi pas hari H kita dapat surat penolakan, katanya, ya. Alasan penyebabnya kita tidak mau berpolemik. Kita hanya mengacu pada surat. Intinya pemerintah daerah tidak mengizinkan tempat itu digunakan untuk acara Desak Anies. Sebelumnya Bapak Ibu, Saleh menyebut ada 2 daerah yang akan dikunjungi Anies selama berkampanye di Sumatera Barat, yakni Kabupaten Tanah Datar dan Kota Solo. Dipilihnya 2 daerah itu karena ada keistimewaan di daerah tersebut, Bapak Ibu. Besok pagi pukul 8:15 waktu Indonesia bagian Barat, ya, Pak Anies sudah mendarat di bandara. Dia kali ini datang sendirian. Usai sampai dia langsung menuju Tanah Datar. Baru usai dari sana langsung ke Kota Solo, ya. Sementara kenapa dipilih 2 daerah itu? Karena untuk Tanah Datar dikenal tempat adat dan budaya dan pendidikan, ya. Sedangkan Solo dikenal dengan pertanian. Jadi itu alasan utamanya penyebabnya Anies ke Sumatera Barat, 2 kota tersebut. Pada, ya, wartawan di hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 ini, Anies menurut Rahmat Saleh baru perdana datang ke Sumatera Barat usai ditetapkan sebagai capres. Namun sebelum menjadi capres nomor urut 1, Anies menurutnya sudah 2 kali ke Sumatera Barat. Alasan sering Anies ke Sumatera Barat menurutnya didasari kedekatan masyarakat Sumatera Barat dengan Anies Rashid Baswedan. Kita ketahui Pak Anies sudah mau ke 3 kali ke Sumatera Barat sejak diusung. Namun sejak jadi capres baru kali ini. Sementara alasan sering ke Sumatera Barat karena masyarakat Sumbar sangat dekat dengan Anies. Selain itu Anies juga tokoh, takah, dan tagih, pemimpin yang diinginkan masyarakat Sumatera Barat. Jadi karena itu alasan beliau sangat betah datang ke Sumatera Barat atau ke Ranah Minang, Bapak Ibu Dauni, ya. Anies menyebut penolakan terhadap acaranya ketika kampanye bukan kali pertama terjadi. Dia pun santai menghadapi peristiwa penolakan itu. Kami seringkali mengalami pindah lokasi, mendadak izin dibatalkan, lalu kita sudah merencanakan, mendadak harus diubah, kata Anies, ya. Hal itu merupakan bagian dari perjuangan perubahan yang terus digabungkan atau digaungkan darinya selama ini. Sesulit-sulitnya tantangan ini, Bapak Ibu, ya, yang kami hadapi masih jauh lebih sulit. Rumah tangga kita perjuangan, ya. Yang harus kita lewati lebih berat perjuangan keluarga untuk bisa memastikan anaknya sekolah dan kebutuhan terpenuhi.
kata Anies Baswedan. Dikenal basis Pak Prabowo Subianto, Anies optimis ranah Minang dukung ya gagasan untuk perubahan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan agenda kampanye dengan menyambangi Sumatera Barat hari ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu optimis bahwa rakyat Sumatera Barat merupakan lumbung pendukung dari gagasan perubahan. Senang sekali ya bisa kembali ke Sumatera Barat. Insya Allah bisa seperti kunjungan sebelum-sebelumnya. Masyarakat Minang ada di barisan perubahan yang selalu memilih Indonesia untuk lebih adil bagi semuanya, kata Anies kepada wartawan di Bandara Internasional Minangkabau ya pada hari Rabu ini tanggal 3 Januari 2023 ya 2024 maksud kami. Ia optimis bahwa masyarakat Sumatera Barat akan terus mengusung perubahan di Pilpres 2024 meski sebelumnya dikenal sebagai basis dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Masyarakat Minang ini bukan basis satu orang, tapi basisnya orang-orang yang ingin perubahan. Saat yang didukung ingin melakukan perubahan, saya rasa masyarakat Minang akan berada di situ. Katanya, saya tidak menerjemahkan sebagai dukungan pada satu orang, tapi pada satu gagasan, yaitu gagasan perubahan. Itu pula yang muncul di 2014 dan 2019 yang lalu. Dan kami yakin semangat itu yang akan muncul di 2024. Kata Anies. Sumatera Barat selama ini dikenal sebagai lumbung suara ya dari nomor urut 2 ini. Itulah informasi ya dalam 2 capres. Pilpres sebelumnya Prabowo selalu menang, bahkan pada Pilpres 2019 yang lalu Prabowo bisa meraih suara di atas 80% di Sumatera Barat, jauh mengalahkan perolehan suara Joko Widodo di pemilihan presiden yang lalu. Bapak Ibu udah nih. Itulah informasi di siang hari ini di Radio Ranah Minang, RRM Pro 1 Jakarta. Ya. Saya ingin mengulas sedikit informasi ini terkait dengan kedatangan Pak Anies Baswedan ke Tanah Datar, dan lalu kemudian tiba-tiba pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar melakukan penolakan atas ya apa yang telah diagendakan sebelumnya ya yang akan diadakan acara dadak tegas Anies ini di Istana Bahasa Pagaruyung. Lalu kenapa? Masyarakat tentunya bertanya-tanya, ada apa? Ya, saya sendiri sebagai masyarakat Minang tentunya di perantauan ini, ya kita tidak terlepas dari pro kontra politik hari ini yang masih cair ya. Ya, bagaimanapun pendukung dari paslon 1, 2 dan 3 tentu ada kepentingan dalam hal ini. Apakah ada tekanan-tekanan ya kepada pemerintah daerah dalam hal ini, atau memang cagar budaya atau Istana Bahasa Pagaruyung ini sebagai tempat cagar budaya yang harus dilestarikan, yang tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan partai politik. Dalam hal ini kampanye Pilpres 2024. Kita akan menanyakan hal ini terus-menerus di dalam pikiran ketika hal ini tidak bisa kita menemukan jawabannya, Bapak Ibu. Terima kasih ya komentarnya Bang Ismail Korang. Alhamdulillah elo-elo. Alhamdulillah elo-elo. Amin presidenku. Ya, kenapa? Ada apa? Kok tidak bisa mengunjungi Sumatera Barat, lalu dipindahkan ke lapangan Cindomato yang dekat Pasar Batu Sangkar ya. Dalwandri, makasih ya. Suara terdengar jelas ya, Bu. Makasih Dalwandri. Kemudian Dusrael Mus, Nadia Salsabila, ya makasih. Beliangku Yandria Jos Kumbang ya. Mbak, kok ditolak? Apa alasannya? Kalau ndak suku amin dan ditolak gitu netral. Harusnya ndak tabang pilih kami. Ya, dalam hal ini tentunya pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah yang bisa menjelaskan hal ini, kenapa penolakan itu bisa terjadi. Apakah ada sesuatu yang harus diinformasikan dengan, ya tentunya ada argumen yang berdasar ya, ada penyebabnya yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga banyak orang menerima alasan tersebut ya. Alasan tersebut kenapa Anies Baswedan tidak bisa mengadakan acara di Istana Bahasa Selendang Bulat. Dadano Camano tetap amin. Makasih.
Assalamualaikum, selamat siang kuda tua. Yuk, ini udah Sony Suemi. Ya, selamat siang juga. Kuda kemudian Kuala Lumpur hadir. Kuala Lumpur di siang hari ini. Ya, tadi di wow. Yuk, Pekanbaru menyimak Datua. Indra, makasih dari Pekanbaru hari siang kini kau. Sesudah itu ya, Zaki, mari kita menangkan capres cawapres nomor 21 ya. Mudah-mudahan ya, bisa kita saya sendiri bukan tim pemenangan atau tim sukses atau tim relawan dari calon presiden nomor urut 1 ini Bapak Ibu, tetapi setidaknya saya sendiri mempertanyakan hal ini, kenapa tiba-tiba pemerintah daerah Tanah Datar melakukan penolakan yang sebelumnya agendanya acaranya di Istana Bahasa Pagoriang, kemudian dipindahkan secara mendadak ke lapangan Cinduamato yang ada di Pasar Batu Sangkar ya. Dendra, makasih ya Presiden 2024, amin ya. Nilinda, makasih Nilindawati ya. Kemudian Dauda, makasih ya komentarnya Nilindawati dan Nazruddin Caniago, Fahrul ya. Ada lawan Anies bukan kandidat lain tapi lawannya 9 naga ya. Bisa jadi kita tidak tahu secara jelas ya. Hendra Febrianto insyaallah 2024 ya. Setidaknya pendukung dari Pak Anies Baswedan di media sosial bisa mendapatkan informasi terbaru kenapa dan bagaimana ya. Lalu apa ya kegiatan-kegiatan dari Pak Anies Baswedan yang seringkali mengunjungi ranah Minang ya, terutama 2 kabupaten yang sudah saya sebutkan di atas. Darusdi, makasih Darusdi, walau ditolak saya tetap amin. Dauden Plaito, Bupati Tanah Datar itu dari partai apa tuh? Jan dari partai pendukung si Samsul Balimbiang Sayua. Bisa jadi kalau nggak salah mohon maaf ya, ini sekedar pengetahuan yang jelas. Kalau nggak salah dari Partai Gerindra ya. Pak Eka Putra selaku Bupati Tanah Datar kalau nggak salah. Beliau kalau nggak salah dari Partai Gerindra nih, Prabowo Subianto nih ya. Bang Fajri, makasih. Salam. Yuk, Bang Fajri Daudin ya. Salam dari Bogor Maratua. Yo, asal Pariaman, aminkan dulu. Ya, yang jelas kita sudah berusaha menyampaikan informasi. Mudah-mudahan informasi ini bisa ya buat kita semua. Kenapa ada terlalu tumpang tindih pada saat Pilpres 2024 ini ya. Kemudian daerah Kepayang Tanjung Langsung Kabupaten itu Bang. Ya seharusnya Tanjung Langsung Bupati, kenapa Bupati? Kenapa pemerintah daerah? Ya, yang jelas pemerintah daerah dalam hal ini. Lalu kemudian Pak Anies menuju ke Kota Solo karena Solo sendiri tahu sendiri ya, swasembada pangan Parhe Solo ya. Jadi daerah kita Sumatera Barat itu sebetulnya tempat yang dijadikan oleh Anies Baswedan itu sebagai salah satu contoh ya. Ya, untuk pertanian daerah-daerah terbaik lah pokoknya di Sumatera Barat itu akan diangkat nanti sehingga pertaniannya lebih maju ya. Solo, Kabupaten Solo ya, daerah-daerah yang menjadi contoh untuk daerah lain nanti yang akan diekspos ke seluruh tanah air ini. Dendra, makasih dari Jardin Sumbar. Yuk, nah kemudian di komentar dari No Pulpi yang di Raja Sekumbang biasa tuh sewaktu di Jakarta semua kerja Pak Anies dihalangi dan dipersulit. Seperti bukan di Formula E, tapi satupun perusahaan aspal yang berani dibeli. Iya, makasih Bang Reno. Ya, komentarnya di siang hari ini. Bang Kedong-dong, Pekanbaru, Kedong-dong. Pekanbaru menyimak. Darmen, makasih dah Bang Armen. Ya, siang hari ini Bang Armen. Sesudah itu Bang Romli, Bang Romi tetap amin. Dah Briandi amin. Dah Divison jo hadir di siang hari ini kok. Dah Ramli Kaisa. Ya Kepri, ya makasih, amin. Ya Bang Gunawan, makasih. Putri Jamba, Datua Bandaro Panjang, makasih. Semoga sukses, amin. Bang Nazruddin, ya. Dan Jambang keputusan tengah malam. Aku. Dan Bang, kalau sportif, insya Allah, amin menang. Ya. Sedangkan lain tak sportif, ya beliau tetap menang. Ambo yakin, ya keyakinan Ambo di atas 90% sih kalau Ambo. Karena semakin dipres dia akan nanti akan semakin kadang tekanannya. Seibarat lambung-lambung balon kalau dipres ditekan nanti akan sedemikian juga nanti tenaga yang akan
menjadikan tenaga-tenaga positif yang akan menjadikan beliau presiden di negara kita ini. Kemudian ada Tuban, Angkut Tuban, Datuk Bendera Panjang mau kasih dan Rajun Cenego gara-gara satu orang memalukan orang Sumbar. Ya, ini pemerintah daerah yang kita tidak jelas ya kenapa kehadiran dari Pak Anies Baswedan ditolak di Istana Bahasa Paguyuban, dan seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini harus memberikan penjelasan yang detail dan akurat sehingga masyarakat kita yang ada di Sumatera Barat khususnya mendapatkan informasi yang jelas. Ya, makasih dan Nelson Suwanto. Ada Zul, makasih Zulkifli Studio, makasih. Mudah-mudahan lancar danyo mancang di siang hari kini kau Zul. Nelson Suwanto, semoga Allah jadikan Pak Anies Presiden Republik Indonesia yang menghalangi acaranya. Amin. Ya, amin. Yang jelas ketika otak kita berpikir untuk membandingkan dari 3 paslon yang ada saat ini, ya kata Pak Anies, rasio kita harus rasional, ya rasional memilih pemimpin mana yang lebih baik di antara 3 itu. Ketika banyak yang lebih cerdas dan pintar, pasti akan melihat dari 3 sosok ini untuk menjadi pemimpin yang layak dan cakap. Ya, ketika kita sudah mendapatkan pilihan, kasih tahu yang lain, ajak untuk memilih. Ya, semoga 2 datua dijabah, amin. Ya. Makasih ada Kedongdong ya, ada Surya Ceniago, mungkin dilarang rakyat, mungkin cinta sama Anies, kita amin. Mungkin dilarang rakyat. Ya, semakin dilarang semakin cinta rakyat kepada Pak Anies Baswedan ya. Bang Andra Kebayang, aduh Bang Andre, Jo Gerindra di belakangnya Bang, kami tetap amin. Ya. Ya kalau dulu di tahun 2019 oke saja. Ya saya sendiri juga Pak Prabowo Subianto ya salah satu dari pendukung beliau, tetapi pada saat ini tentu kita bisa melihat ya. Sorry kan gitu. Banyak orang yang bilang sorry ya kan. Makasih Bang Hendra Kebayang ya di siang hari ini bersama kami di Radio Ranah Minang ya. Kemudian ada informasi sedikit lagi terkait dengan kabar duka yang menimpa salah satu atau salah seorang ya putra daerah kelahiran Sumatera Barat, Pak Rizal Ramli ya. Siapa yang tidak kenal dengan Rizal Ramli ya. Kabar duka datang dari salah satu sosok ekonom, seorang serta dia senior serta juga mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan mantan Menteri Koordinator Kemaritiman ya. Rizal Ramli, diketahui Rizal Ramli dikabarkan meninggal dunia pada hari Selasa ini ya di Jakarta. Pada hari Selasa ya, Selasa berarti kemarin ya. Ya, tanggal 2 Januari 2024 malam di Jakarta ya. Rizal Ramli merupakan ekonom senior kelahiran 10 Desember 1954 di Padang, Sumatera Barat. Ia tidak hanya dikenal sebagai ekonom senior tetapi juga sebagai mantan tokoh pergerakan mahasiswa, ahli ekonomi dan politisi yang ada di Indonesia ini. Rizal Ramli pernah dipercaya sebagai anggota tim panel penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bersama beberapa ekonom dari berbagai negara lainnya. Ia juga pernah menolak jabatan fungsional sebagai Sekretaris Jenderal Sekjen Ekonomik ya, dan Sosial Commission of Asia Pacific atau ESCAP pada November 2023 untuk fokus mengabdi kepada negara kita, Republik Indonesia ini. Rizal Ramli merupakan lulusan sarjana S1 dari jurusan Teknik Fisika ITB dan mendapatkan gelar doktor ekonomi dari Universitas Boston pada tahun 1980. Ketika menjadi mahasiswa ITB, Rizal Ramli pernah didaulat ITB menjadi presiden Student English Forum atau CEF ya, ITB, dan sebagai wakil ketua Dewan Mahasiswa DEMA ITB 1976 Bapak Ibu hingga 1977. Pada 1978 Rizal Ramli pernah dipenjara oleh rezim Orde Baru karena kritik-kritiknya kepada kebijakan-kebijakan pemerintah atau Presiden Soeharto pada saat itu. Ya, kami dari tim Radio Ranah Minang turut berduka cita yang sangat mendalam. Semoga beliau apa-apa yang telah diberikan andil serta kontribusinya buat bangsa dan negara ini bisa menjadikan negara ini lebih baik, tentunya diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dilapangkan alam barzahnya, kuburnya ya, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena beliau salah seorang putra atau berdarah Minang dari Sumatera Barat, Rizal Ramli ya. Rizal Ramli telah berpulang atau tutup usia di usia 69 tahun ya.
69 tahun Bapak Ibu ya, Rizal Ramli telah berpulang ke rahmatullah ya. Sekali lagi kami turut berduka dan buat karib kerabat handai tolan keluarga yang ditinggalkan agar tetap tabah dalam situasi atau suasana duka saat ini ya. Insya Allah besok akan dimakamkan di Jakarta ya. Di Jakarta kita dapat informasinya Rizal Ramli ya, Pak Rizal Ramli ya, selamat jalan buat tokoh kita yang satu ini. Beliau betul-betul, saya juga salah seorang pengagum beliau sebetulnya, terus terang saja, dan bahkan saya banyak belajar dari kisah-kisah beliau dan jejak karir beliau ini Bapak Ibu ya. Kita kembali ke topik pembahasan kita. Elok bang, bagati bang, amin. Lebih elok, ancalah awak pilih dan lebih elok bang, batua ya. Karena kita bisa berpikir membedakan mana yang lebih baik dan mana yang lebih bagus ya. Uni Lili Aprilia, dulu awak pendukung Prabowo tapi kini adonya lebih baik, pilihan yang lebih baik. Amin. The best. Lili, makasih ya, pilihan yang baik. Benar kebayang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah untuk Bang Rizal Ramli. Amin. Ya. Jadi kita teruskan informasi ini sedikit lagi ya, buat kita yang ada di Sumatera Barat dan Ranah Minang khususnya, kegiatan kampanye yang pada hari ini ya, Pak Anies Baswedan bertajuk Desa Anies di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ditolak oleh pemerintah daerah atau Pemda setempat. Acara itu semula akan dilaksanakan di Istana Bahasa Pagaruyang. Kita tidak tahu ya, atau tidak mau menduga-duga. Yang jelas itu ditolak pemerintah daerah. Tapi kita sudah mengajukan izin dan konsultasi kepada Bawaslu. Kata Bawaslu provinsi boleh, tapi faktanya tidak begitu. Kata Ketua Kampanye Daerah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin Sumatera Barat Rahmat Soleh di Bandara Internasional Minangkabau kepada wartawan pada tanggal 3 Januari 2024 ini Bapak Ibu ya. Setelah diadakan penolakan tersebut, Rahmat menyebut acara Desa Anies yang mulanya bertempat di Komplek Istana Bahasa Pagaruyang dipindahkan ke lapangan Cindomato yang ada di Batu Sangkar, Sumatera Barat secara mendadak. Kita sudah mengajukan mungkin baru kemarin karena tanggal merah, tapi komunikasi internal sudah dilakukan lewat Ketua DPW PKS, kemudian ke Gubernur dan Bupati. Kata Soleh ya, sudah oke, tidak ada masalah. Tapi pada hari H1 kita dapat surat penolakan ya. Alasan penyebabnya kita tidak tahu secara persis, tidak mau berpolemik terlalu berliku-liku. Kita hanya mengacu pada surat intinya pemerintah daerah tidak mengizinkan tempat itu digunakan untuk acara Desa Anies. Sebelumnya ya, Soleh menyebut ada 2 daerah yang akan dikunjungi Pak Anies Baswedan di Sumatera Barat untuk berkampanye di saat ini, yakni Tanah Datar dan Kota Solo. Dipilihnya 2 daerah itu karena ada keistimewaan di daerah tersebut ya. Kota Solo dan Kabupaten Solo tentu saja pertaniannya sangat maju. Besok pagi pukul 8:15 waktu Indonesia bagian Barat, Pak Anies sudah mendarat di bandara. Dia kali ini datang sendirian, usai sampai dia langsung menuju Tanah Datar. Baru usai dari sana langsung ke Kota Solo. Sementara itu, kenapa dipilih 2 daerah itu? Karena untuk Tanah Datar dikenal tempat adat dan budaya dan pendidikan, sedangkan Solo dikenal dengan tempat yang sangat maju untuk pertanian. Jadi itu alasannya utamanya ya, karena kenapa daerah 2 ini dipilih. Ini informasi ini disampaikan kepada wartawan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 ini, mohon maaf. Anies menurut Rahmat Soleh baru perdana datang Sumatera Barat usai ditetapkan sebagai capres. Namun sebelum menjadi capres nomor urut 1, Anies menurutnya sudah 2 kali datang ke Sumatera Barat. Alasan sering kenapa datang ke Sumatera Barat tentunya didasari kedekatan Pak Anies Baswedan dengan masyarakat dan warga Ranah Minang khususnya dengan Anies Baswedan yang punya kedekatan psikologi. Kita ketahui Pak Anies sudah mau ketiga kali ke Sumatera Barat semenjak diusung. Namun sejak jadi capres baru kali ini. Sementara alasannya sering datang ke Sumatera Barat karena masyarakat Sumbar sangat dekat dengan Anies. Selain itu Anies juga tokoh, takah dan tagih menurut pemimpin yang diinginkan masyarakat Ranah Minang khususnya. Jadi karena itu alasannya beliau datang ke Sumatera Barat, Bapak Ibu ya. Anies menyebut penolakan terhadap acaranya ketika kampanye bukan kali pertama kali terjadi. Dia pun santai menanggapi peristiwa dan penolakan itu ya. Kami sering kali mengalami pindah lokasi, mendadak izin dibatalkan, lalu kita sudah merencanakan mendadak harus diubah, kata Anies.
Kata Anies, hal ini merupakan bagian dari perjuangan perubahan yang terus digaungkan dirinya selama ini. Sesulit-sulitnya tantangan ini masih banyak hal-hal yang lebih sulit ya di dalam rumah tangga kita perjuangkan, yang harus kita lewati. Lebih berat perjuangan keluarga untuk bisa memastikan anaknya bisa tetap sekolah, kebutuhan terpenuhi, dan masih banyak, kata Anies ya, tegasnya ya, dikenal basis Prabowo. Anies optimis ya dapat meraih suara di ranah Minang ya, sebagai ya gagasan perubahan. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan agenda kampanyenya dengan menyambangi Sumatera Barat hari ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini optimis bahwa rakyat Sumatera Barat merupakan lumbung pendukung dari gagasan perubahan Anies Baswedan. Ya, sering sekali atau senang sekali bisa kembali ke Sumatera Barat, insya Allah bisa seperti kunjungan sebelum-sebelumnya. Ya, masyarakat Minang ya ada di barisan perubahan yang selalu memilih Indonesia untuk lebih adil dan bermanfaat bagi masyarakat semuanya, kata Anies pada wartawan di Bandara Internasional Minangkabau pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2023 ini. Ia optimis bahwa masyarakat Sumbar akan terus mengusung ya perubahan di Pilpres 2024 meski sebelumnya dikenal sebagai basis dari capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Masyarakat Minang ini bukan basis satu orang, tapi basisnya orang-orang yang ingin perubahan. Ya, basisnya orang-orang yang ingin perubahan ya. Jadi orang-orang yang ingin berubah di seluruh Indonesia, lebih banyak di Sumatera Barat dan ranah Minang khususnya ya. Ya. Saat ini yang didukung ingin melakukan perubahan. Saya rasa masyarakat Minang akan berada di situ, kata Anies. Ini kata Anies ya. Saya tidak menerjemahkan sebagai dukungan pada satu orang, tapi pada satu gagasan, yaitu gagasan perubahan. Itu pula yang muncul di 2014 dan 2019. Dan kami yakin semangat itu yang akan muncul di 2024 ini, kata Anies. Sumatera Barat selama ini dikenal sebagai lumbung suara ya untuk Anies Baswedan nanti. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan dan apa? Hah? Ya, jadi terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu Udauni, mama kami Indo Bakona Pisang, Epa Besan, putih-putih bungsu orang mudo, cedia pandai nenek mama, anak jaga menakan, orang semando, mundo kandung ada di dalam. Ya. Sekali lagi kami atau saya sendiri tim dari Radio Ranah Minang ikut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya Pak Rizal Ramli ya, Rizal Ramli yang tadi saya sudah sampaikan. Semoga besok dalam pemakaman beliau berjalan dengan lancar sehingga saudara-saudara kita atau dunsana-dunsana kita yang ada di Jakarta ini tabah dalam menghadapi ujian dan cobaan ini, meninggal menghadap Allah ya, berpulang ke rahmatullah ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makasih sekali lagi buat Kakanda Safrizal Ramli Sultan Mangkuto hadir ya, sekjen dari Ketua KWK Jakarta dan sekitarnya. Pokoknya di suasana kita orang-orang Minang di seluruh tanah air ya, orang Solo Sayur Sakato, dan masih banyak ikatan keluarga Minang perantau yang ada di seluruh tanah air. Kedong-dong makasih ya. Dan Surya mungkin dilarang, rakyat mungkin cinta sama Anies, kita aminkan saja. Yang jelas kita aminkan ya. Dan Kepayang Bang Yop, Namiat, makasih. Dan masih banyak yang lain ya. Komentar-komentar Nili Prilia ya. Dan terakhir saya lihat komentar Dasanuddin Makati, makasih kenapa Pak Anies nih ya ditolak secara mendadak di Sana Basa Pakaruyang dan pada akhirnya dipindahkan ke lapangan Cindomato yang ada di Sumatera Barat. Makati ya Apollo lah nan ketapikia de orang tanah data tuh melarang Anies. Iya nggak tahu mbok kan itu nan sampai saat kini kok masih menjadi tanda tanya di pikiran Nambo pemerintah daerah Sumatera Barat melarang beliau datang ke Sana Basa Pakaruyang dalam agenda kampanyenya di Pilpres 2024 kok Makati ya. Nasaruddin Cenyago makasih. Sumbar lebih banyak pendukung Anies. Iya, karena lumbuang perubahan itu ada di ranah Minang di Sumatera Barat kata Anies. Makanya Anies seringkali dan paling acok ya datang ke Sumatera Barat. Dua daerah utama poin yang sangat penting bagi Anies, Tanah Datar sebagai basis pendidikan dan budaya, kemudian Kabupaten Solo, Kota Solo yang merupakan tempat yang memang maju dalam hal pertanian yang nantinya akan ya dibawa konsep-konsep ini untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita tahu sendiri Solo sekali lagi swasembada pangan, barehnya sangat dikenal luar biasa ya.
Dan Den, makasih. Kemudian Muslim Kenzo, ba Muslim. Lima puisi kini nalamu bana nda basujo Muslim Kenzo kwa. Semoga selalu sehat ya Nurdin, Muslim Kenzo dan Den. Ya, semangat untuk Amin ya, Anies Baswedan untuk nomor urut 1. Dan Canggih Zainal Aprin, ya semangat ya. Sampai di sini dulu, sampai di Siko. Kalau bahasa kitonya bahasa awak lagi. Sampai di Siko dulu perjumpaan dan kebersamaan awak Kito, Udauni, Ambo dengan Nusa Sana di Radio Ranah Minang ya. Dima pun posisinya kini. Yang jelas ya, karena orang-orang Minang kok sangat banyak pai merantau, hijrah meninggalkan kampung. Tentu doa Ambo taruh manarui, semoga lancar dan sukses di tanah rantau. Elo-elo ya, di tanah rantau ya. Sebab tanah rantau kok gelanggang pacu ya. Rantau, tanah rantau, madu untung dan peruntungan. Elo-elo di rantau orang ya. Banyak di bawah-bawah ya. Sekali lagi sukses untuk kita bersama ya. Majulah Radio Ranah Minang, RRM Pro 1 dan 2 Jakarta. Jayalah Minangkabau, kita minangkan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.